Sering lupa nama cucu? Bingung naruh kunci? Atau cerita yang sama diulang-ulang berkali-kali? Hati-hati, bisa jadi itu bukan cuma pikun biasa. Ada kondisi medis serius yang mengintai kalau gejala ini terus dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bareng tentang tanda-tanda tubuh, berbagi kisah inspiratif, dan menggali hikmah dari perubahan yang sering kita anggap sepele, tapi bisa menyimpan makna besar. Sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan klik tombol like, share ke orang-orang tercinta, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan info penting seputar kesehatan. Tulis juga sholawat di kolom komentar. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Gampang lupa sering dianggap bagian wajar dari proses menua. Tapi tahukah kalian, tidak semua lupa adalah pikun biasa? Ada juga yang merupakan sinyal awal dari kondisi serius seperti demensia atau Alzheimer's, penyakit yang diam-diam menggerus ingatan, logika, bahkan kepribadian seseorang. Dalam video ini, kita akan membahas gejala-gejala lupa yang harus diwaspadai pada lansia. Kita akan menyajikannya lewat cerita nyata, pengalaman keluarga, serta nasihat dari para ahli dan sesepuh, agar kita bisa lebih peka, lebih peduli, dan lebih cepat bertindak jika gejala itu mulai muncul. 1. Lupa nama orang dekat bukan lupa biasa. Sahabat sehat, apa yang kalian rasakan kalau orang tua kalian tiba-tiba lupa nama cucunya sendiri? Atau malah memanggil kalian dengan nama saudara yang lain? Awalnya mungkin kita akan tertawa, merasa itu hanya kelucuan kecil. Tapi kalau kejadian itu berulang, bahkan makin sering, kita harus mulai waspada. Kita mulai dengan kisah Pak Karim, 70 tahun. Dulu beliau adalah seorang kepala sekolah yang disegani, cerdas, dan dikenal memiliki ingatan yang kuat. Namun belakangan, keluarganya mulai menyadari perubahan kecil. Pak Karim mulai memanggil cucunya dengan nama anak tetangga, bahkan pernah menyebut istrinya dengan nama adik perempuannya. Awalnya mereka kira itu hanya lucu-lucuan, karena faktor usia. Tapi semakin lama, kejadian itu semakin sering terjadi. Sampai akhirnya, Pak Karim lupa jalan pulang dari masjid, meskipun rute itu sudah ia tempuh setiap hari selama 30 tahun. Saat dibawa ke dokter dan menjalani pemeriksaan neurologis, Pak Karim didiagnosis mengalami gejala awal demensia. Dalam istilah awam, banyak yang menyebutnya sebagai pikun. Tapi di dunia medis, ini adalah kondisi penurunan fungsi otak yang perlahan-lahan menghancurkan kemampuan mengingat, berpikir, bahkan mengenal orang-orang tercinta. Menurut Dr. Listia, SPKJ, gejala awal demensia paling umum adalah lupa hal-hal baru, terutama nama orang terdekat. Ini karena memori jangka pendek menjadi bagian pertama yang terganggu ketika sel-sel otak mulai rusak. Memori jangka panjang, seperti kejadian masa muda, justru lebih lama bertahan. Itulah sebabnya banyak lansia dengan demensia masih ingat masa kecil mereka, tapi lupa apa yang mereka makan tadi pagi atau siapa cucu yang baru datang menemuinya. Perlu diketahui, demensia bukan bagian normal dari penuaan. Ada banyak orang lanjut usia yang tetap tajam secara mental hingga usia 90-an. Maka, ketika seseorang mulai melupakan nama keluarga, tempat tinggal, atau tanggal penting, ini adalah sinyal awal bahwa ada kerusakan pada otak yang perlu segera ditangani. Hal ini juga berdampak besar secara emosional. Banyak keluarga merasa sedih, kecewa, bahkan bingung saat disapa oleh orang tua mereka dengan nama yang salah. Tapi perlu kita pahami, lupa bukan berarti tidak sayang. Lupa adalah kondisi medis yang membuat seseorang kesulitan mengakses bagian tertentu dari ingatannya, bukan karena mereka tidak peduli. Kata sesepuh di kampung saya pernah bilang, orang tua yang memanggilmu dengan nama lain bukan sedang lupa siapa kamu, tapi sedang berjuang mengingat kenangan yang tersimpan terlalu dalam. Dan kalimat ini mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih memahami, dan tidak cepat tersinggung. Apa yang bisa kita lakukan jika menghadapi kondisi ini? 1. Ajak orang tua bermain game ingatan sederhana, seperti menyebut nama-nama cucu sambil melihat foto. 2. Sering ajak berbicara, mengulang cerita-cerita lama untuk menguatkan memori. 3. Tempel nama anggota keluarga di foto yang dipajang di rumah. 4. Rutin periksa ke dokter jika intensitas lupa makin sering. 5. Jangan marah atau menyalahkan mereka saat salah menyebut nama.
Respons yang lembut jauh lebih bermakna. Sahabat sehat, mengenali gejala awal adalah langkah penting. Karena demensia bukan takdir yang tidak bisa dilawan. Kita bisa memperlambat, memperkuat fungsi otak, dan menjaga kualitas hidup orang tua kita. Dengan satu hal yang paling sederhana, perhatian. 2. Cerita yang diulang-ulang gangguan memori atau kebiasaan? Sahabat sehat, siapa yang punya orang tua atau kakek nenek yang setiap hari bercerita tentang masa mudanya? Bahkan cerita yang sama bisa diceritakan 3-4 kali dalam satu waktu duduk bersama. Awalnya terasa lucu, kadang menyenangkan karena membawa nostalgia. Tapi kalau terus-menerus diulang, bahkan dalam waktu yang berdekatan, itu bisa jadi pertanda penting dari gangguan memori jangka pendek. Contohnya terjadi pada Bu Sri, seorang ibu rumah tangga berusia 68 tahun yang dikenal cerewet dan hangat. Setiap pagi, saat sarapan bersama anak dan cucu, beliau selalu bercerita tentang kisah lamanya ketika bertemu dengan almarhum suaminya di pasar. Cerita itu begitu hidup dan detail. Tapi yang aneh, setelah 15 menit, beliau mengulang lagi cerita yang sama, dengan nada dan detail yang sama persis. Anak-anaknya mulai sadar kalau itu bukan sekadar kebiasaan, tapi sudah menjadi pola yang mengganggu. Menurut Dr. Rudi Prasetya, seorang neurolog, mengulang cerita yang sama berulang kali dalam rentang waktu pendek merupakan ciri khas dari gangguan memori jangka pendek, yang merupakan salah satu tanda awal Alzheimer. Otak gagal menyimpan informasi baru dengan baik, sementara ingatan lama masih kuat menempel. Akibatnya, cerita lama itu terasa seperti cerita baru bagi penderita, dan mereka akan terus mengulanginya karena tidak sadar sudah mengucapkannya sebelumnya. Hal ini bisa membingungkan keluarga. Sebagian menganggap orang tua hanya sedang kesepian dan butuh perhatian. Sebagian lainnya mulai merasa jengkel. Tapi sebenarnya, otak mereka sedang bekerja dengan kapasitas terbatas. Mereka bukan tidak sadar, tapi memang tidak mampu membedakan mana informasi baru dan mana yang sudah lama mereka ucapkan. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan otak seperti tape recorder. Saat memori jangka pendek rusak, bagian rekamnya rusak, sehingga kaset terus memutar isi yang lama tanpa bisa merekam hal-hal baru. Karena itu, penderita Alzheimer awal sering tidak ingat pernah bercerita sesuatu, dan mengulanginya terus-menerus. Sobat sehat, kebiasaan mengulang cerita ini bisa disikapi dengan sabar dan strategi yang bijak. Jangan langsung memotong pembicaraan atau menyanggah. Dengarkan saja dengan penuh empati. Tanggapi dengan senyuman dan sesekali tanyakan hal baru dari cerita yang sama, agar otaknya tetap distimulasi. Ajak orang tua mencatat cerita-cerita itu dalam bentuk tulisan atau video. Selain bermanfaat untuk stimulasi otak, bisa jadi kenangan indah untuk keluarga. Jika frekuensinya makin sering dan disertai gejala lupa lain, segera konsultasi ke dokter atau psikiater geriatri. Kata sesepuh saya dulu bilang, orang tua yang terus bercerita, bukan karena mereka lupa pernah cerita, tapi karena mereka butuh didengar, walau hanya satu kalimat. Tapi jika ceritanya diulang berkali-kali dalam satu waktu tanpa sadar, itu bukan lagi soal ingin didengar, tapi mungkin memang kemampuan memorinya sedang menurun. Dan jangan salah, walaupun terlihat sederhana, gejala ini jika ditangani lebih awal bisa membantu proses terapi agar tidak berkembang menjadi gangguan demensia yang lebih berat. Sahabat sehat, yuk mulai jadi pendengar yang sabar dan peka. Karena mungkin, dari cerita-cerita yang berulang itu, tersimpan petunjuk bahwa otak mereka sedang butuh bantuan. 3. Tersesat di tempat yang dikenal, tanda bahaya serius. Sahabat sehat, bayangkan seseorang yang telah tinggal di satu kampung selama puluhan tahun, yang setiap hari lewat jalan yang sama, menyapa tetangga yang sama, bahkan hafal letak pohon, warung, dan masjid. Tapi suatu hari, ia berjalan ke warung dan tak bisa pulang. Bingung, panik, tidak tahu harus kemana. Inilah yang dialami Pak Idris, 72 tahun. Pak Idris dikenal sebagai orang yang rajin ke masjid 5 waktu, bahkan suka menolong tetangga yang kesulitan. Tapi pada suatu sore, ia pergi membeli gula di warung dekat rumah. Setengah jam berlalu, 1 jam, 2 jam, belum juga kembali. Keluarga panik dan mencarinya. Ternyata, Pak Idris ditemukan oleh tetangga di gang belakang dalam kondisi kebingungan. Beliau tidak tahu arah pulang. Padahal,
Letak rumahnya hanya 100 meter dari tempat itu. Kejadian ini bukan satu-satunya. Banyak kasus lansia yang mulai kehilangan orientasi tempat, bahkan di lingkungan yang sangat familiar. Dalam dunia medis, ini disebut sebagai disorientasi spasial, dan merupakan salah satu gejala paling jelas dari demensia progresif, khususnya Alzheimer tahap menengah. Menurut Dr. Irma Yunita, seorang psikiater geriatri, salah satu fungsi otak yang paling awal terdampak oleh demensia adalah kemampuan mengenali arah dan lokasi. Penderita mulai kesulitan memahami peta mental dalam kepala mereka. Seakan-akan peta itu memudar sedikit demi sedikit, membuat mereka bingung berada di mana dan harus kemana. Perlu diketahui, kehilangan orientasi tempat bisa muncul secara bertahap. 1. Awalnya hanya bingung arah jalan pulang saat keluar komplek. 2. Lalu bingung menentukan arah dalam rumah besar. 3. Hingga akhirnya bingung nama jalan rumah sendiri atau bahkan kamar mandi di rumah. Banyak keluarga mengira ini karena usia atau karena orang tua sudah jarang keluar rumah. Tapi jika disertai gejala lupa lain, seperti lupa nama, lupa percakapan, atau bingung hari dan waktu, maka ini adalah lampu merah yang perlu ditangani segera. Langkah yang bisa dilakukan keluarga jika ini terjadi: selalu dampingi lansia jika keluar rumah, terutama jika mereka sudah menunjukkan gejala bingung arah. Berikan kartu identitas khusus berisi nama, alamat, dan nomor telepon keluarga. Pasang GPS tracker pada tas atau sepatu jika memungkinkan. Latih rute sederhana secara berkala dengan pengawasan. Konsultasikan ke dokter spesialis otak atau geriatri untuk pemeriksaan kognitif. Dan satu hal penting, jangan pernah menyalahkan atau mempermalukan mereka saat tersesat. Karena dari sudut pandang mereka, dunia terlihat seperti labirin yang tak punya petunjuk arah. Petuah sesepuh saya bilang, orang tua itu seperti cahaya senja, terang tapi perlahan meredup. Tugas kita bukan mengeluh karena gelap, tapi menemani hingga terang itu benar-benar pergi. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa membuat sisa waktu mereka tetap penuh kasih, nyaman, dan bermakna. Sahabat sehat, jika ayah, ibu, atau kakek nenek kalian mulai sering bingung arah, jangan tunggu sampai mereka benar-benar tersesat. Jadilah kompas yang menemani langkah mereka kembali. 4. Sulit menyusun kalimat bukan sekadar lupa kata. Sahabat sehat, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya di ujung lidah. Saat kita tahu apa yang ingin dikatakan, tapi sulit menemukan kata yang tepat. Tapi bagaimana kalau ini terjadi terus-menerus, terutama pada lansia? Bagaimana kalau ayah, ibu, atau kakek nenek mulai kesulitan menyebut benda-benda sederhana, seperti sendok atau kursi? Atau saat mereka mau menyampaikan sesuatu tapi kalimatnya tidak selesai-selesai? Nah, ini bukan sekadar lupa kata, tapi bisa jadi tanda afasia, gangguan bahasa akibat penurunan fungsi otak. Cerita ini datang dari Bu Aminah, usia 66 tahun. Dulu beliau dikenal sebagai juru masak andalan keluarga dan sering bercerita dengan lancar. Tapi beberapa bulan terakhir, anak-anaknya menyadari ada perubahan. Ketika beliau ingin minta air, yang keluar adalah kata, "Itu, yang dingin, gelas," sambil menunjuk dengan bingung. Kadang-kadang beliau kesulitan menyusun kalimat utuh, atau mengulang-ulang kata yang sama. Akibatnya, beliau jadi lebih banyak diam dan mulai menghindari percakapan. Menurut Dr. Satrio Nugroho, seorang neurolog, gejala seperti yang dialami Bu Aminah termasuk dalam afasia anomik, yaitu kesulitan menyebut nama benda atau menyusun kalimat karena bagian otak yang mengatur bahasa mengalami gangguan. Ini sering muncul sebagai salah satu gejala awal penyakit Alzheimer atau stroke ringan yang menyerang lobus temporal dan frontal otak. Banyak orang berpikir ini hanya efek kelelahan atau usia. Tapi kenyataannya, kemampuan bahasa adalah indikator penting dari kesehatan otak. Ketika kemampuan menyusun kalimat menurun, seringkali ini berjalan beriringan dengan penurunan daya ingat, fokus, dan logika. Berikut ini beberapa gejala afasia ringan yang harus diwaspadai. 1. Sulit menyebut nama benda yang umum. 2. Kalimat terpotong atau terhenti di tengah. 3. Sering menggunakan kata, "itu," "yang tadi," "apa ya," tanpa penjelasan jelas. 4. Mengganti satu kata dengan kata lain yang tidak tepat. Misalnya bilang, "buku," padahal maksudnya piring.
5. Cenderung frustrasi saat berbicara. Apa yang bisa dilakukan keluarga saat menghadapi kondisi ini? Beri waktu lebih saat mereka bicara. Jangan dipotong atau langsung menyelesaikan kalimat mereka. Gunakan bantuan visual seperti gambar atau isyarat saat berbicara. Ajak mereka latihan menyebut benda-benda di sekitar sambil menunjuk. Rutin berbicara dan melibatkan mereka dalam percakapan ringan. Jika gejalanya semakin berat, segera periksa ke dokter saraf atau logopedi, terapis wicara. Kata sesepuh di kampung saya pernah bilang, kalau lidah orang tua mulai berat, jangan biarkan hatinya ikut bungkam. Ajak bicara dengan sabar, karena di sanalah kenangan dan cinta mereka tinggal. Sahabat sehat, kehilangan kata bukan berarti kehilangan makna. Orang tua yang mulai kesulitan bicara bukan berarti kehilangan rasa, perhatian, atau kasih sayang. Justru saat itulah mereka butuh kehadiran kita untuk melanjutkan kalimat yang belum sempat mereka ucapkan, dengan cinta dan kesabaran. Mari kita bantu mereka tetap percaya diri. Karena tiap kata yang berhasil mereka ucapkan, adalah perjuangan yang tak terlihat. 5. Emosi yang mudah meledak, perubahan kepribadian. Sahabat sehat, pernahkah kalian melihat orang tua yang dulunya penyabar, tiba-tiba menjadi mudah marah, gampang curiga, atau sering tersinggung tanpa alasan yang jelas? Bahkan hal-hal kecil seperti suara TV yang sedikit keras, atau cucu yang ramai bermain, bisa membuatnya kesal berlebihan. Jangan buru-buru menyalahkan mereka atau menganggap itu hanya karena usia makin tua. Bisa jadi, itu tanda bahwa terjadi perubahan fungsi otak yang memengaruhi emosi dan kepribadian. Kita dengar cerita Pak Munir, 71 tahun. Sejak muda, beliau dikenal sebagai orang yang kalem dan bijak. Tapi setelah pensiun, beliau jadi mudah tersinggung. Ia mulai curiga istrinya menyembunyikan uang, marah saat cucunya memegang ponselnya, dan beberapa kali menuduh anaknya mengambil barang yang hilang padahal hanya tertata di tempat biasa. Semakin hari, perubahan sikap ini makin intens. Keluarga pun mulai merasa bingung dan sedih, karena Pak Munir bukan lagi sosok yang mereka kenal. Menurut Dr. Andin, SPKJ, perubahan emosi dan kepribadian ini sering muncul pada lansia dengan demensia frontal atau Alzheimer stadium awal. Bagian otak yang mengatur kontrol diri dan emosi, seperti lobus frontal, mulai mengalami penurunan fungsi. Akibatnya, kemampuan menahan amarah, memahami perasaan orang lain, atau membedakan realita dan kecurigaan pun terganggu. Gejala seperti marah tanpa sebab yang jelas, mencurigai orang terdekat, bicara kasar atau menyakitkan, tiba-tiba sedih atau menangis tanpa sebab, menarik diri dari interaksi sosial. Semua bisa menjadi sinyal perubahan kepribadian karena penurunan fungsi otak. Apa yang bisa kita lakukan? 1. Jangan melawan atau menyalahkan saat mereka sedang emosi. Tetap tenang dan alihkan perhatian. 2. Ciptakan suasana rumah yang tenang, terstruktur, dan penuh kasih sayang. 3. Ajak mereka beraktivitas yang menyenangkan, seperti berkebun, mendengar musik, atau membaca doa bersama. 4. Konsultasikan ke dokter jika perubahan emosi sangat mengganggu hubungan keluarga. Kata sesepuh, kalau lidah dan hati orang tua berubah, bukan karena mereka membenci, tapi karena otaknya tak lagi mampu menyampaikan cinta seperti dulu. Sahabat sehat, yuk kita tetap sabar dan peluk orang tua kita dengan pemahaman, bukan kemarahan. Karena mereka sedang kehilangan sebagian dari diri mereka, dan sangat butuh kita untuk tetap hadir. Tips tambahan nasihat dari para ahli. Dr. Nia, SPKJ. Demensia bukan takdir, tapi bisa diperlambat jika dikenali sejak dini. Lingkungan yang penuh kasih sayang, rutinitas, serta stimulasi otak sangat penting. Tips menjaga kesehatan otak lansia. 1. Rutin berolahraga ringan dan aktif bergerak. 2. Bermain teka-teki, membaca, atau mendengarkan cerita. 3. Rutin bersosialisasi dan berdiskusi. 4. Pola makan sehat, omega 3, sayur, dan buah. 5. Istirahat cukup dan hindari stres. Sahabat sehat, gampang lupa bukan cuma urusan usia. Kadang itu adalah panggilan dari tubuh, meminta perhatian lebih, meminta kasih sayang yang sabar. Jangan tunggu sampai terlambat. Kalau kalian punya pengalaman atau cerita soal orang tua yang mulai sering lupa,
Tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng, saling menguatkan. Klik like, share ke grup keluarga, dan subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Tulis juga, saya siap jadi pendengar setia bagi orang tua saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.